Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang peralatan apa saja yang saya gunakan di tank akuarium ikan mas koki saya, teman-teman. Nah, saya buat video ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman kita penghobi ikan mas koki menanyakan di DM Instagram Lubung Berani, teman-teman. Bang, peralatan apa saja sih yang abang gunakan di tank akuarium ikan mas kokinya? Jadi di sini akan saya bahas. Kemudian saya juga akan membahas tentang persiapan apa saja sih yang harus teman-teman lakukan sebelum memelihara ikan mas koki, supaya teman-teman para penghobi ikan mas koki pemula sedikit tahu apa saja persiapan sebelum memasukkan ikan mas koki ke tank akuariumnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lubung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lubung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Peralatan akuarium yang saya gunakan di tank akuarium ikan mas koki saya ini pada umumnya sama saja dengan peralatan akuarium yang mungkin teman-teman gunakan. Nah, di sini mungkin perbedaannya hanya besaran pompa, kemudian aerator yang saya gunakan, dan juga settingan tank akuarium saya, teman-teman. Nah, di sini saya beberkan tank akuarium ikan mas koki saya ini sudah lebih dari 10 kali saya setting ulang, teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang mengikuti channel YouTube saya ini melihat settingan akuarium ini berubah-ubah ya teman-teman ya, ketika saya shoot gambar atau mengambil gambar videonya. Nah, saya sebelumnya menggunakan cutness di akuarium ini tidak saya gunakan lagi. Kemudian saya menggunakan filter biofoam, kemudian tidak saya gunakan lagi ya. Kemarin saya menggunakan batu aerator yang bundar ya, yang di lantai akuarium, sekarang tidak saya gunakan lagi. Nah, tentu saja ada kelebihan serta kekurangannya yang saya rasa tidak tepat penggunaannya di akuarium saya, teman-teman. Karena kita memelihara ikan mas koki ini ataupun memelihara ikan hias lainnya itu tentu saja sesuai dengan pengalaman kita, teman-teman ya, pengalaman dan pengamatan kita terhadap ikan-ikan mas koki kita, teman-teman. Jadi kita tidak serta-merta langsung meniru orang lain mungkin ya, yang tanknya bagus kelihatannya kita tiru, kemudian kita terapkan di tank kita, ternyata tidak sesuai ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jelaskan peralatan apa saja yang saya gunakan di tank saya. Yang pertama yaitu pompa akuarium, teman-teman. Kita langsung ke akuariumnya, kita lihat lebih dekat pompa yang saya gunakan di tank akuarium ikan mas koki saya ini, teman-teman. Baik teman-teman, peralatan yang pertama yang saya gunakan di tank akuarium saya ini, yang pertama yaitu pompa akuarium. Pasti semua penghobi ikan mas koki menggunakan pompa akuarium ya. Nah, di sini saya menggunakan pompa merek Aquaman WP 3900. Besaran sedotan airnya yaitu 3200 liter per jam ya teman-teman. Nah, ini ya dengan konsumsi daya listriknya yaitu 38 watt. Tapi realnya saya lihat di video teman-teman kita yang review pompa ini ya, itu realnya 32 watt teman-teman. Nah, ini sedikit cukup ya untuk tank
150 cm kali 60 dan tinggi 65 ini teman-teman. Sebenarnya tidak maksimal ya, sebenarnya maksimalnya tank seukuran ini menggunakan pompa 5000 liter per jam teman-teman. Nah, karena saya menggunakan top filter ya, top filter kaca, jadi untuk supaya tidak luber saya menggunakan pompa 3200 liter per jam. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya mengirit biaya karena kalau misalnya saya buat sistem filtrasi overflow ya, yang filter di bawah sump filter itu mengeluarkan biaya lagi ya, sekitar 1 jutaan ya untuk membuat sump filternya, kemudian pemipaannya lagi ya, karena di sini untuk harga kaca di daerah saya ini sangat mahal ya teman-teman ya. Dalam beberapa bulan ini kenaikannya luar biasa sekali. Jadi ya untuk menghemat biaya ya saya gunakan top filter ini, saya maksimalkan saja dengan menggunakan 2 tingkat seperti ini teman-teman. Tapi alhamdulillah airnya cukup bening ya teman-teman ya, walaupun sedikit kotor karena penggunaan pelet Saki Hikari Grow ini ya, agak sedikit kotor airnya. Kemudian peralatan yang kedua yang saya gunakan ya, yaitu ya lampu teman-teman. Nah, lampu ini saya beli ukurannya yaitu 112 cm, sebenarnya kurang panjang ya teman-teman ya. Untuk 150 cm ini seharusnya lampunya itu 142 cm yang untuk tank 150. Karena pada awalnya saya belum mengetahui bahwasanya lampu ini bisa ditaruh di atas ini teman-teman. Jadi saya pikir kalau saya beli yang panjang yang 142 itu masukin ke akuariumnya agak susah, dan alhasil saya beli yang 112 cm ini. Namun ternyata setelah beberapa bulan saya gunakan, ternyata bisa ditaruh di bagian atas ini teman-teman. Nah, banyak juga teman-teman yang menyarankan ditaruh di atas ini supaya cahayanya menyebar. Mungkin nanti kalau ada rezeki saya akan beli lampu merek ini juga, atau yang merek lain ya, yang ukurannya pas 150 cm. Nah, lampu ini mereknya itu Candila KST teman-teman, bukan Candila yang pada umumnya yang digunakan di tank akuarium ikan mas koki ya, biasanya Candila ProRed ya. Ini saya menggunakan Candila KST. Mungkin lampu ini kurang populer di kalangan penghobi ikan mas koki. Mungkin di kalangan arwana ini populer ya, karena ini lampunya model lama, tapi cukup baik digunakan di akuarium ikan mas koki. Ini warnanya jadi warna merah nih teman-teman. Kalau orang bilang ini adalah lampu jahat. Nah, ini ya. Ini untuk harga ya saya beberkan, ini sudah pernah saya bahas. Ini harganya saya beli 450 teman-teman, 450 di offline, toko offline. Kalau misalnya di online saya cek itu harganya sekitar 430-an teman-teman. Nah, tadi ini belum saya bahas ya. Harganya untuk pompa Aquaman WP 3900 3200 liter per jam ini harganya 92.000 teman-teman. Saya beli di online. Nah, kemudian peralatan yang saya gunakan selain dua tadi, yaitu ini aerator teman-teman. Batu aeratornya saya gunakan yang bulat seperti ini karena menurut saya pribadi ya, menggunakan aerator yang diletakkan di lantai yang bulat besar itu ya, yang pipih itu ya, itu kotornya mengganjal di situ teman-teman. Kotorannya banyak di bawah aerator itu. Kemudian ketika semburan air yang keluar dari lubang output filter ini membuat ini teman-teman, ini gelembung dari aerator ini jelek jadinya teman-teman.
seperti huruf S ya, kadang dia ke sini, kadang dia ke sini ya, karena tertiup oleh lubang output ini. Jadi saya ubah kembali ke pengaturan awal, yaitu menggunakan batu aerator yang digantung seperti ini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan batu aeratornya ini ukuran 5 cm kalau nggak salah ya. Ini saya beli sekitar 4.000 nih teman-teman, saya beli online. Kemudian selangnya saya menggunakan selang yang transparan seperti ini ya. Bisa teman-teman menggunakan yang berwarna hijau ataupun yang warna hitam teman-teman. Kebetulan saya punya yang warna transparan ini, saya gunakan aja. Ini untuk menggantungnya ini saya pakai kop selang aerator ya. Saya menggunakan 3. Kemudian untuk aerator, mesin aeratornya ini saya menggunakan Resun air 4000 teman-teman. Jadi ini punya 2 lubang output ya. Kemudian punya pengaturan anginnya teman-teman, pengaturan angin ya, pengaturan angin ini untuk besaran angin yang dikeluarkan di tank akuarium atau di batu aeratornya. Nah, ini 2 lubang saya bikin 1 ya, karena saya hanya menggunakan anginnya untuk disuplai ke batu aerator teman-teman. Sebelumnya saya menggunakan 1 lubang itu ke aerator 1, kemudian 1 lagi ke filter cardness ya. Cardnessnya saya angkat karena menurut saya cardness yang saya buat sendiri itu berdampak buruk di tank saya, karena saya bikin itu di bawah toples cardnessnya itu banyak kotoran yang mengendap. Jadi saya angkat saja. Settingan di akuarium saya cukup simple, yaitu adanya pompa kemudian aerator saja teman-teman, kemudian pipa output filter. Nah, kemudian peralatan yang saya gunakan ya tentu saja ini teman-teman, media filter yang cukup murah ya, dan juga berfungsi dengan baik untuk di tank akuarium saya. Ini di bagian atas ini mekanis ya, jaring nelayan, jackmat, jaring nelayan, kapas green ball, kemudian biofoam dan kapas putih teman-teman. Nah, di filter mekanisnya yaitu biobal, kemudian pasir malang. Ini filter terbaru saya ya, saya kembangkan ini menggunakan filter pasir malang nih teman-teman, ini yang warna hijau. Kemudian bioring. Di chamber kedua ini ada batu apung sekitar 4 kilo ya, 4 kg batu apung. Kemudian di sini biokeramik ring ya kalau nggak salah ya, ini seperti biokeramik. Dia ada pori-porinya. Nah, ini saya lupa. Saya belinya ini ketika saya buka toko online, ada lewat ini ya, filter akuarium saya coba beli, ternyata bisa berfungsi dengan baik di akuarium saya teman-teman. Kemudian di sini terakhir, chamber terakhir ada biofoam ya sedikit, kemudian baru bioring dan langsung airnya keluar di akuarium saya. Dan selanjutnya saya akan bahas untuk persiapan untuk teman-teman para penghobi ikan mas koki pemula ya. Apa saja sih yang harus disediakan ketika mau memelihara ikan mas koki? Yang pertama, teman-teman harus menyediakan air yang bersih teman-teman ya, air yang bersih, yang sehat dan tidak mengandung zat-zat yang seperti airnya berminyak, kemudian airnya terasa asin ya, mungkin daerah-daerah rawa ya, airnya sedikit agak asin teman-teman ya. Nah, jadi air yang bersih, kemudian filtrasi akuariumnya itu memadai ya teman-teman ya, sesuai dengan
ukuran akuariumnya, misalnya punya 1 meter menggunakan filter talang, kemudian media filternya mekanis, biologisnya harus sesuai supaya kinerja filtrasi dari akuariumnya maksimal teman-teman, jadi airnya selalu bersih. Mungkin itu saja video kali ini tentang peralatan akuarium yang saya gunakan di tank akuarium ikan mas koki saya. Ini settingannya cukup simple ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman lihat ini cuma ada aerator, pompa, dan juga pipa output filter. Nah, mungkin teman-teman yang tidak suka dengan settingan ini silakan cari referensi di video lain ataupun melihat grup Facebook yang banyak memposting tentang settingan akuarium ikan mas koki. Silakan kalau mau meniru settingan saya ya seperti ini, simple, dan juga ikan mas kokinya ini berenang bebas ya teman-teman ya, bebas sekali karena permukaan akuarium sangat luas sekali untuk ikan mas koki berenang teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan teman-teman buang.